Assalamualaikum teman-teman semuanya. Malam itu, hujan turun deras seperti ditumpahkan dari langit. Dan di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggir kota, seorang pria berseragam loreng yang baru pulang dinas duduk lapar di depan sepiring nasi dingin. Baru 2 suap masuk ke mulutnya, istrinya datang dengan wajah penuh hina, lalu menendang piring itu sampai pecah dan nasi berhamburan ke lantai. Bukan karena dia selingkuh, bukan karena dia berjudi, bukan karena dia malas, tapi karena menurut istrinya, dia makan tanpa izin. Dan yang lebih gila lagi, semua itu terjadi setelah istrinya resmi lulus jadi PNS. Di saat Arga masih diam menahan harga dirinya yang remuk, dia belum tahu kalau malam itu akan membuka satu rahasia besar yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh istrinya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Matahari sore masih panas saat Sersan 2 Arga menepi di depan warung kecil dekat komplek kontrakan. Keringat di lehernya belum kering setelah seharian latihan lapangan bersama satuan. Dari kantong celananya, dia mengeluarkan uang yang sudah dilipat rapi, lalu membeli martabak manis kecil rasa kacang coklat, makanan kesukaan istrinya, Nisa. Wajah Arga terlihat lelah, tapi matanya cerah. Dari siang tadi dia menyimpan satu kebahagiaan besar. Nama Nisa akhirnya keluar dalam daftar kelulusan PNS di kantor kabupaten. Bertahun-tahun penantian akhirnya tercapai. Selama 3 tahun terakhir, hidup mereka jauh dari kata mewah. Gaji Arga sebagai anggota TNI memang cukup, tapi tak pernah longgar. Ada biaya kontrakan, kiriman bulanan untuk ibu Nisa di kampung, biaya formulir, buku latihan, bimbel online, ongkos tes, fotokopi berkas, sampai biaya jahit baju yang dipakai Nisa saat wawancara. Arga tidak pernah menghitung ulang pengorbanannya. Dia hanya tahu satu hal, istrinya harus berhasil. Maka ketika beberapa temannya membeli motor baru, Arga memilih menunda. Ketika yang lain renovasi rumah orang tua, Arga menahan dulu. Semua karena dia ingin Nisa punya masa depan. Saat Arga masuk ke gang kontrakan, dia melihat Nisa duduk di teras sambil memainkan ponsel baru. Bajunya rapi, kerudungnya licin, dan senyumnya tipis, tapi terasa asing. Arga turun dari motor dengan langkah cepat. "Nis, alhamdulillah, selamat ya." Suaranya hangat. Dia menaruh martabak di meja plastik kecil, lalu mencoba memeluk istrinya. Tapi Nisa hanya menoleh sekilas dan tidak membalas pelukan itu. "Iya, lulus," jawabnya pendek. "Memang hasil kerja kerasku." Kalimat itu sebenarnya sederhana, tapi menancap aneh di dada Arga. Biasanya Nisa selalu bilang, "Ini berkat kita." Biasanya dia akan menangis, memeluk, atau setidaknya tersenyum tulus. Tapi sore itu tidak. Nisa justru sibuk membaca chat di ponselnya. "Teman-teman CPNS ngajak makan. Tadi aku habis dari rumah makan dekat kantor bupati. Bagus tempatnya. Beda sama warung-warung yang biasa kita datangi." Arga sempat diam, lalu memaksa tersenyum. "Ya sudah, nggak apa-apa. Ini martabaknya nanti dimakan malam." Malam pertama setelah pengumuman itu, suasana rumah mereka tidak seperti yang dibayangkan Arga. Dia mengira akan ada sujud syukur, obrolan panjang, atau rencana-rencana sederhana untuk masa depan. Yang ada justru Nisa sibuk selfie dengan keterangan panjang di media sosial. Alhamdulillah, hasil dari perjuangan, doa ibu, dan kerja keras tanpa henti. Tidak ada satu kata pun tentang Arga. Tidak ada foto berdua. Tidak ada ucapan terima kasih. Arga memandangi layar itu cukup lama sebelum akhirnya meletakkan ponsel. Dia masih berusaha berpikir baik. Mungkin istrinya sedang terbawa suasana. Perubahan mulai terasa beberapa hari kemudian. Setiap pagi Nisa berdiri lama di depan cermin mengagumi seragam barunya yang baru dijahit. Dia berbicara lebih tinggi,
tertawa lebih keras saat menelpon teman kantornya, dan mulai sering menyebut kata citra, kelas, dan lingkungan baru. Arga yang sedang mengikat tali sepatu dinasnya pernah berkata pelan, "Kalau nanti kamu capek, aku jemput ya pakai motor." Nisa langsung menoleh cepat. "Jangan, aku malu kalau dilihat teman kantor. Nanti aku naik taksi atau ikut mobil teman." Arga terkesiap. "Malu kenapa? Kita ini suami istri." Nisa merapikan kerah bajunya. "Kamu nggak ngerti, dunia kantor itu beda. Aku harus jaga penampilan. Aku nggak mau dipandang rendah." Arga menahan napas. Dia ingin menjawab, tapi suaranya tertahan. Selama ini motor itulah yang mengantar Nisa tes tahap demi tahap. Motor itu juga yang dipakai Arga menjemput saat hujan, saat panas, saat Nisa gagal di tahun pertama, dan saat Nisa jatuh sakit karena kelelahan. Tapi sekarang, benda yang sama dianggap memalukan. Rumah kontrakan kecil itu pun pelan-pelan berubah rasa. Dulu sempit, tapi hangat. Sekarang sama sempitnya, tapi penuh jarak. Nisa mulai membandingkan Arga dengan teman-temannya di kantor. Suami Sirani pengusaha, suami Budela kerja di bank. Kalau di lingkungan kantor, penampilan pasangan itu penting. Arga hanya mendengar sambil menatap lantai. Di dalam dirinya, bukan marah yang tumbuh duluan, melainkan bingung. Dia tidak kenal lagi dengan perempuan yang dulu menangis di pelukannya saat tidak lulus seleksi tahap akhir. Perempuan yang dulu bilang, "Kalau aku berhasil nanti, aku nggak akan lupa siapa yang nemenin aku dari nol." Suatu malam, setelah Isya, Arga duduk sendirian di depan rumah. Udara panas masih menempel di dinding, dan suara televisi tetangga terdengar dari rumah sebelah. Di dalam, Nisa tertawa lewat telepon dengan suara dibuat lembut. Arga menengadah ke langit gelap yang pengap, lalu mengusap wajahnya pelan. Dia belum tahu sebesar apa badai yang sedang menunggu. Dia belum tahu bahwa yang berubah dari istrinya bukan cuma cara berbicara. Ada sesuatu yang jauh lebih busuk, lebih licik, dan lebih menyakitkan sedang tumbuh diam-diam di balik seragam barunya itu. Sebulan pertama setelah Nisa mulai bekerja, Arga masih berusaha menjadi suami yang sama. Dia bangun lebih pagi, memasak nasi, menggoreng telur, menyiapkan teh hangat, lalu berangkat ke markas setelah memastikan semua kebutuhan istrinya siap. Kalau pulang dinas lebih dulu, dia mencuci piring, menyapu lantai, bahkan menyiapkan air mandi. Bukan karena dia takut, bukan karena dia rendah, tapi karena dia menganggap itu bagian dari saling bantu dalam rumah tangga. Namun setiap kebaikan yang dia lakukan seperti jatuh ke sumur tanpa dasar. Suatu pagi yang panas, bau minyak goreng memenuhi dapur sempit ketika Arga sedang menumis mie untuk sarapan. Nisa keluar dari kamar dengan seragam rapi dan wajah ditekuk. "Kamu nggak bisa masak yang nggak bikin bau begini?" katanya sambil mengibaskan tangan di depan hidung. "Seragamku nanti jadi bau dapur." Arga mematikan kompor. "Aku cuma mau kamu sarapan dulu." Nisa tertawa kecil, sinis. Sarapan di kantor jauh lebih layak daripada di meja reot ini. Kalimat itu membuat tangan Arga yang memegang spatula berhenti sesaat. Meja makan kecil itu dibeli Arga dari sisa uang dinas luar kota. Meja itu saksi saat mereka pernah makan berdua hanya pakai telur dadar setengah matang karena uang tinggal sedikit. Dulu Nisa bilang meja itu kecil tapi penuh berkah. Kini dia memandangnya seperti benda memalukan. "Nanti kalau ada teman kantor main, meja ini jangan kelihatan lusuh begini," kata Nisa lagi. "Cari taplak yang bagusan, jangan bikin aku kelihatan kampungan." Arga mengangguk pelan. Dia tidak menjawab, tapi dadanya terasa padat. Siang berganti sore, dan penghinaan kecil mulai jadi kebiasaan. Nisa tak mau lagi menyiapkan air minum untuk Arga. Jika Arga pulang dengan baju loreng basah kering setelah latihan, Nisa justru menutup hidung. "Cepat mandi, bau matahari sama debu," katanya. Suatu hari, Arga masuk rumah dengan wajah pucat karena sejak pagi belum sempat makan. "Nis, tolong ambilin air, pusing," ucapnya pelan. Nisa yang sedang video call dengan temannya melirik sekilas. "Ambil sendiri, tanganku baru pakai hand cream. Jangan bikin lengket." Arga berjalan sendiri ke dapur, membuka keran, dan minum langsung dari gelas plastik.
Suara tawa Nisa dari ruang tengah terdengar tajam. Dia sedang bercerita ke temannya soal kantor, soal atasan, soal rencana beli sepatu branded agar nggak kalah kelas. Malam itu, Arga memberanikan diri bicara. "Nis, bulan ini pengeluaran kita berat. Kontrakan, listrik, kiriman ibu, sama cicilan motor. Sepatu mahalnya mungkin nanti dulu." Nisa langsung meletakkan ponsel dengan keras. "Kamu ini selalu mikir kecil. Aku sekarang kerja di lingkungan yang butuh penampilan." "Penampilan penting, tapi hidup jangan lebih besar pasak daripada tiang," kata Arga hati-hati. Nisa berdiri, berkacak pinggang. "Jangan kuliahi aku, kamu ngerti apa soal dunia kantoran? Kamu itu tentara lapangan, hidupmu ya markas, panas, lumpur, teriak-teriak. Lingkunganku beda." Arga menatap istrinya beberapa detik. Untuk pertama kalinya, kata-kata Nisa terdengar bukan cuma sombong, tapi menghina identitas dirinya. Pengabdian yang selama ini dia jalani dengan bangga, tiba-tiba dipandang seperti sesuatu yang rendahan. Hari berikutnya, luka itu makin dalam. Arga selesai apel sore lebih cepat. Di perjalanan pulang, dia membeli bunga melati kecil yang dibungkus kertas koran, sekedar ingin menyenangkan hati istrinya. Dia menunggu di seberang kantor Nisa, di bawah pohon ketapang yang daunnya berguguran. Saat Nisa keluar bersama 3 temannya, Arga melambaikan tangan. "Nis," panggilnya. Nisa menoleh, lalu wajahnya berubah kaku. Bukan mendekat, dia justru memalingkan muka dan pura-pura sibuk bicara, kemudian masuk ke mobil salah satu temannya tanpa melihat Arga lagi. Malam itu, rumah itu meledak. "Kamu ngapain datang ke kantor?" bentak Nisa begitu masuk. "Mau bikin aku malu? Pakai motor tua, bawa bunga bungkus koran. Kamu pikir aku ini anak SMP?" Arga masih berdiri dekat pintu dengan bunga yang belum sempat diberi. "Aku cuma mau jemput kamu, kangen pulang bareng." Nisa tertawa tanpa hangat. "Sekarang, aku bukan perempuan yang bisa diperlakukan sembarangan. Paham? Aku punya posisi, kamu harus tahu tempatmu." Bunga di tangan Arga terasa berat seperti batu. Sejak itu, Nisa makin berani membuat aturan aneh di rumah. Arga harus menyiapkan camilan saat dia pulang, harus menyambut di pintu kalau kebetulan ada di rumah, dan tak boleh menegur di depan orang lain. "Kalau ada ibuku atau tetangga, panggil aku yang sopan, jangan asal nama. Aku sekarang orang kantor," katanya suatu malam. Arga menatap lama. "Di kantor mungkin ada jabatan, di rumah kamu tetap istriku." Nisa menyeringih tipis. "Itu menurutmu, menurut dunia sekarang kita sudah beda." Puncak kecil yang membuat Arga mulai benar-benar goyah terjadi saat Nisa bertemu beberapa tetangga di depan rumah. Salah satu ibu bertanya, "Wah, Mbak Nisa sekarang kerja ya? Hebat, suaminya pasti bangga sekali." Nisa tersenyum lebar. "Iya, alhamdulillah, berkat doa ibu saya dan usaha saya sendiri." Arga yang saat itu sedang menjemur baju mendengar jelas kalimat itu. Tidak ada namanya. Tidak ada satu pengakuan pun untuk laki-laki yang membayar semua proses itu. Dia menunduk dan melanjutkan menjepit pakaian, tapi jarinya gemetar kecil. Malam itu hujan tidak turun, tapi hawa rumah terasa dingin. Arga berbaring menatap plafon yang ada bekas bocor. Nisa tidur membelakangi sambil memeluk ponsel. Dalam kesunyian itu, Arga mulai mengerti sesuatu yang pahit. Istrinya bukan sedang lupa diri sesaat, dia sedang membangun dunia baru, dan dalam dunia itu, Arga tidak lagi dipandang sebagai pasangan, melainkan beban yang harus disembunyikan. Kesadaran itu datang pelan, namun begitu datang, rasanya lebih menusuk daripada bentakan. Hari kejadian itu dimulai sejak pagi dengan langit mendung dan udara gerah. Arga berangkat sebelum subuh untuk kegiatan lapangan gabungan. Dari pagi sampai sore, dia berdiri di bawah panas, lalu diguyur gerimis, lalu panas lagi. Makan siangnya hanya roti kecil dan air mineral. Menjelang malam, tubuhnya benar-benar lemas. Saat perjalanan pulang, hujan turun deras. Seragam lorengnya basah, sepatu penuh lumpur, dan punggungnya pegal seperti ditarik dari 2 arah. Yang dia pikirkan cuma satu, mandi, makan, lalu tidur. Begitu sampai rumah, suara televisi dari ruang tengah terdengar. Nisa sedang selonjoran sambil main ponsel, wajahnya diterangi cahaya layar.
Arga masuk tanpa banyak bicara. Di meja dapur ada piring berisi nasi, sedikit oseng tempe dan sambal, mungkin sisa siang. Bagi orang lain itu biasa. Bagi Arga yang seharian belum makan, itu seperti pertolongan. Dia membuka sepatu, mencuci tangan cepat, lalu duduk dan mulai menyuap. Suapan pertama terasa hambar. Suapan kedua terasa seperti tenaga yang kembali pelan-pelan ke tubuhnya. Baru 2 suap, langkah kaki menghentak dari ruang tengah ke dapur. Nisa berdiri di ambang pintu, wajahnya tegang. "Kamu ngapain?" bentaknya. Arga menoleh, masih mengunyah. "Makan, aku lapar sekali." Nisa melangkah mendekat dengan tatapan meremehkan. "Kamu itu nggak bisa izin dulu." Arga mengernyit. "Izin? Ini rumah kita, Nis. Aku cuma makan." Tapi justru kata-kata itu seperti memicu sesuatu. Dalam sekejap, Nisa mengangkat kaki dan menendang piring itu sekuatnya. Piring meluncur, menghantam lantai, lalu pecah. Nasi dan lauk berserakan kemana-mana. Suara pecahannya keras sekali, bercampur dengan hujan di luar dan bunyi detak jam dinding. Arga membeku. Sendok di tangannya masih tergantung. Beberapa butir nasi menempel di celananya. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti, lalu suara Nisa memotong semuanya. "Sekarang aku pegawai negeri, kamu itu harus belajar tata krama. Kalau mau makan, tunggu aku dulu, tanya aku dulu, bukan kayak orang gak berpendidikan yang nyambar makanan begitu saja." Arga menatap lantai, lalu menatap istrinya. Tidak ada suara teriakan keluar dari mulutnya. Tidak ada makian. Wajahnya justru kosong, dan justru itulah yang membuat suasana terasa lebih mengerikan. "Bukan soal nasi," katanya pelan. "Ini soal kamu." "Iya, soal aku. Aku capek kerja. Aku dihormati orang di kantor. Masa di rumah suamiku sendiri semaunya? Kamu harus tahu posisi." Arga menarik napas panjang. Dada yang sejak tadi sesak mendadak terasa dingin. Lalu Nisa mengatakan kalimat yang benar-benar mematahkan sesuatu di dalam diri Arga. "Jangan lupa, status sosial kita sekarang beda. Aku ini punya masa depan. Kamu cuma numpang bayanganku." Kalimat itu meluncur ringan dari mulutnya, seolah tak ada dosa. Arga memejamkan mata sebentar. Setelah itu dia jongkok, memunguti nasi dari lantai satu-satu, berhati-hati agar tak terkena pecahan piring. Jari telunjuknya sempat tersayat dan berdarah, tapi dia tidak bereaksi. Nisa malah berkata dingin, "Sekalian dibersihin, aku nggak mau lihat dapur kotor." Setelah dapur bersih, Arga mencuci tangannya lama di wastafel. Air dari keran mengalir dingin, membawa bercak nasi dan darah tipis dari jarinya. Dia menatap wajahnya sendiri di cermin kecil yang buram, wajah laki-laki yang selama ini menahan banyak hal, wajah yang terlalu lama memberi kesempatan. Malam itu, sesuatu yang selama ini bertahan justru selesai. Bukan karena tendangan itu, bukan karena lapar, tapi karena dia sadar hormat dari istrinya sudah benar-benar mati. Dan kalau hormat sudah mati, rumah tangga tinggal menunggu waktu untuk runtuh. Dia keluar pelan, melihat Nisa sudah kembali ke ruang tengah sambil tertawa di ponsel, seolah tak ada yang terjadi. Arga masuk ke gudang kecil belakang rumah, mengambil tas ransel tua, lalu mulai mengemas beberapa baju, dokumen pribadi, buku tabungan, kartu identitas, dan map coklat berisi berkas-berkas penting. Gerakannya tenang, rapi, dan sunyi. Tidak ada suara marah, tidak ada ancaman. Ketika seseorang sudah benar-benar terluka sampai dasar, kadang dia jadi sangat tenang. Di meja dapur, Arga menulis surat singkat dengan tulisan tangan tegas. Isinya tidak panjang, hanya 1 halaman, bahwa dia pergi, bahwa urusan cerai akan diurus melalui jalur resmi, bahwa Nisa boleh mengambil isi rumah yang memang dia butuhkan, tapi rekening-rekening yang selama ini dia kelola akan ditutup aksesnya. Tidak ada makian di surat itu, tidak ada kata kapok atau menyesal, hanya penutupan yang dingin, seperti pintu yang akhirnya diputuskan untuk ditutup rapat. Tengah malam, saat hujan mulai reda, Arga meletakkan surat itu di meja, menaruh kunci cadangan di bawah pot seperti biasa, lalu keluar rumah. Udara dingin menusuk, tapi hatinya justru lebih ringan dibanding beberapa bulan terakhir. Dia tidak menoleh ke belakang. Di halte dekat jalan raya, Arga duduk sendirian sambil memandangi genangan air memantulkan lampu kuning.
Lalu dia menelpon satu orang, Mayor Fajar, seniornya dulu yang kini membantu perusahaan logistik milik keluarga. "Siap bang, saya jadi ambil tawaran itu kalau masih ada," katanya singkat. Dari seberang, suara Fajar terdengar mantap. "Masih, besok pagi berangkat ke Surabaya." Pagi saat Nisa bangun, dia masih belum merasa kehilangan. Dia bahkan memanggil dari kamar, "Arga, kopi?" Tak ada jawaban. Saat keluar, dia melihat surat itu. Dibacanya cepat, lalu tertawa kecil. Paling juga ngambek, gumamnya. Tapi tawa itu pelan-pelan hilang ketika dia mencoba membayar ojek online ke kantor dan saldo rekening gabungan yang biasa dipakai ternyata sudah tak bisa diakses. Sampai di kantor, dia terpaksa pinjam uang pada teman. Wajahnya mulai tegang, tapi egonya masih lebih besar daripada rasa takut. Malam hari, ketakutan itu mulai nyata. Listrik di rumah padam karena tagihan 2 bulan belum dibayar. Air galon habis, gas juga hampir kosong. Nisa baru sadar selama ini semua urusan kecil yang membuat hidup nyaman ternyata ditangani Arga tanpa banyak bicara. Dia mencoba menelpon berkali-kali, namun nomornya tak aktif baginya. Di ruang gelap yang hanya diterangi senter ponsel, untuk pertama kalinya Nisa duduk di lantai sambil memeluk lutut. Namun penyesalan belum datang utuh. Yang datang lebih dulu adalah gengsi yang terluka. Sementara Nisa mulai kalang kabut dengan hidup yang tadinya terlihat mudah. Arga sudah sampai di Surabaya dengan mata sembab karena kurang tidur, tapi hati jauh lebih jernih. Mayor Fajar menjemputnya di terminal. Setelah salaman singkat, pria itu menepuk bahu Arga. "Kamu telat ambil keputusan, tapi belum terlambat untuk mulai hidup baru." Arga hanya mengangguk. Di mobil, Fajar menjelaskan bahwa perusahaan logistik mereka sedang membuka divisi keamanan distribusi dan manajemen lapangan. Mereka butuh orang yang disiplin, tahan tekanan, dan paham koordinasi. Arga dengan latar TNI dan pengalaman lapangan dianggap tepat. 2 minggu pertama sangat sibuk. Arga bekerja dari pagi sampai malam, tapi berbeda dengan rasa lelah yang dia bawa pulang dulu. Sekarang lelah itu tidak diiringi penghinaan. Dia memetakan gudang, memperbaiki alur distribusi, membenahi kedisiplinan sopir, dan membuat sistem pengawasan baru untuk rute berisiko. Caranya tegas tapi tidak kasar. Anak buah cepat hormat karena Arga tidak banyak bicara kosong. Kalau ada masalah, dia turun langsung. Kalau ada kesalahan, dia tegur jelas. Pelan-pelan namanya mulai diperhitungkan di perusahaan. Sementara itu, hidup Nisa mulai retak dari segala sisi. Teman-teman kantornya yang dulu sering dia traktir ternyata tidak benar-benar dekat. Saat Nisa mulai sering pinjam uang makan, mereka hanya senyum tipis. Saat dia tak mampu ikut patungan hadiah kantor, mereka mulai membicarakannya di belakang. "Kemarin gaya banget, sekarang tiap makan siang ngeles," bisik salah satu rekan. Nisa mendengar potongan-potongan itu, tapi pura-pura tidak tahu. Di rumah, dia tidur dalam panas dan gelap. Bau apek mulai memenuhi kamar. Seragam dinasnya mulai kusam. Lalu datang pukulan lain. Motor yang selama ini dipakai Nisa ditarik leasing karena cicilan yang dikelola dari rekening Arga terhenti. Nisa menangis di teras saat motor itu dinaikkan ke bak mobil penarik. "Pak, nanti dulu, saya bayar bulan depan," pintanya. Petugas menjawab datar. "Maaf Bu, penanggung jawab sebelumnya sudah mencabut kuasa dan menyatakan tidak menjamin lagi." Wajah Nisa panas seperti ditampar di depan tetangga. Beberapa orang menonton dari pagar. Seorang ibu sampai berbisik, "Kasian, tapi dulu katanya suaminya nggak ada gunanya." Sebulan kemudian, kabar tentang Arga sampai juga ke telinga kantor Nisa. Bukan dari Arga sendiri, tapi dari internet dan cerita orang. Foto Arga muncul di unggahan perusahaan logistik besar, berdiri dengan setelan rapi, berjabat tangan dengan investor, didampingi Mayor Fajar yang kini menjabat direktur operasional. Di caption tertulis nama Arga sebagai Kepala Divisi Lapangan Wilayah Timur. Nisa menatap layar ponselnya lama sekali, jemarinya dingin. Laki-laki yang dulu dia hina sebagai cuma tentara lapangan, kini berdiri di depan gedung kaca, tampak tenang, bersih, dan berwibawa. Sejak melihat itu, penyesalan mulai benar-benar merayap. Tapi penyesalan Nisa pun masih bercampur dengan keinginan memiliki kembali kenyamanan, bukan murni sadar diri. Dia mencoba menghubungi nomor lama Arga, email, bahkan akun media sosial perusahaan. Tidak ada balasan. Dia mencari tahu jadwal acara kantor provinsi ketika mendengar perusahaan tempat Arga bekerja akan hadir sebagai mitra proyek distribusi daerah. Disitulah Nisa melihat peluang, bukan peluang minta maaf saja, tapi peluang menempel lagi pada hidup Arga yang sekarang tampak jauh lebih tinggi daripada dunianya. Hari rapat besar tingkat provinsi itu datang dengan panas menyengat sejak pagi.
Hotel tempat acara digelar mewah sekali, dengan karpet merah dan lampu kristal. Nisa berdiri di barisan belakang staf biasa, seragamnya disetrika seadanya. Saat rombongan tamu masuk, suasana aula mendadak tenang. Gubernur datang, kepala dinas datang, dan di samping mereka berjalan Arga. Setelan hitamnya pas di badan, langkahnya tenang, sorot matanya lurus. Tidak ada lagi wajah lelah penuh debu, tidak ada lagi tubuh yang pulang dengan bau hujan dan lumpur. Ada wibawa yang sulit dibantah. Jantung Nisa berdentum keras, tenggorokannya kering. Saat sesi jeda mulai dimulai, Nisa nekat menerobos kerumunan. "Arga!" Suaranya pecah. Beberapa kepala menoleh. Arga berhenti lalu menatap ke arah sumber suara. Mata mereka bertemu. Nisa mendekat satu langkah lagi. "Arga, ini aku, Nisa." Semua rasa percaya diri yang dulu dia bangun seolah runtuh dalam satu detik. Tapi yang lebih menghancurkannya adalah reaksi Arga. Tidak ada marah, tidak ada kejutan besar, hanya ketenangan yang asing. "Maaf, Anda siapa?" kata Arga datar. "Aku istrimu," katanya terbata-bata. Tapi seorang staf protokol dan ajudan hotel segera menghalangi. Kepala dinas tempat Nisa bekerja datang dengan wajah merah karena malu. "Rika, Nisa, apa-apaan ini? Mundur," bentaknya. Nisa menatap Arga lagi, berharap setidaknya ada satu isyarat lembut. Tapi Arga sudah kembali bicara dengan gubernur dan tamu lain, seolah gangguan tadi hanyalah suara dari lorong. Bagi Nisa, saat itu lebih menyakitkan daripada dimaki. Arga tidak membalas. Arga benar-benar sudah menghapusnya. Keesokan harinya, Nisa dipanggil kepala dinas. Di atas meja sudah ada map merah berisi laporan. Teguran soal perilaku, soal utang koperasi, soal citra buruk, soal tindakannya mengganggu tamu penting. Karena statusnya masih pegawai baru dalam masa percobaan, keputusan itu keluar cepat. Kami berhentikan dengan tidak hormat," kata kepala dinas dingin. "Bukan karena satu insiden saja, tapi karena cara hidupmu tidak mencerminkan integritas." Nisa mendengar kalimat itu seperti orang tenggelam, bibirnya bergetar. "Pak, saya masih butuh pekerjaan ini." Tapi jawabannya cuma satu, "Harusnya kamu sadar sebelum semuanya terlambat." Saat pulang dalam keadaan limbung, pukulan terakhir sudah menunggu. Rumah yang selama ini dia tempati ternyata atas nama Arga karena dia yang mengangsur diam-diam sebagai investasi kecil keluarga. Rumah itu dijual resmi. Sebagian perabot diangkut untuk disumbangkan sesuai instruksi Arga, sebagian memang milik Nisa dipersilahkan dibawa. Nisa berdiri di pinggir jalan dengan satu koper kecil dan wajah sembab. Matahari siang terasa membakar, tapi yang terbakar sebenarnya harga dirinya sendiri. Di titik itu, baru dia paham, yang selama ini menopang hidupnya bukan status, tapi laki-laki yang dia rendahkan. Beberapa hari setelah kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, Nisa memberanikan diri datang ke kantor pusat perusahaan tempat Arga bekerja. Gedungnya tinggi, berlapis kaca, dengan lobi dingin dan wangi. Penampilannya sangat kontras dengan orang-orang di sana. Jilbabnya kusut, matanya cekung, dan koper kecil yang dia tarik tampak murahan di atas lantai marmer. Satpam menahan langkahnya. "Ada janji?" Nisa menggeleng. "Saya istri Pak Arga. Tolong bilang saya mau ketemu." Satpam itu saling pandang dengan rekannya sebelum akhirnya menghubungi pihak dalam. Nisa menunggu sambil menahan gemetar di tangan. Yang turun bukan Arga, melainkan seorang perempuan muda berpakaian rapi, kemungkinan asisten direksi. Wajahnya sopan tapi tegas. "Ibu Nisa?" tanyanya. Nisa cepat mengangguk. Pak Arga tahu ibu datang. Beliau tidak bisa menemui. Kalimat itu terasa seperti palu. "Sekali saja, saya cuma mau minta maaf." Perempuan itu mempersilakan Nisa ke taman samping gedung. Dari kejauhan, di area drop-off, Arga terlihat sedang berbicara dengan beberapa kolega. Dia tersenyum kecil, tampak ringan, tampak hidup. Nisa langsung menangis karena baru sadar selama ini dia tidak pernah melihat senyum setenang itu saat Arga masih bersamanya. Asisten tadi menyerahkan amplop coklat. Di dalamnya ada fotokopi surat proses cerai yang sudah berjalan, bukti pelunasan beberapa utang kecil Nisa di koperasi, dan selembar foto lama. Foto itu diambil 3 tahun lalu, saat mereka makan nasi bungkus berdua di pinggir jalan sepulang tes CPNS. Di balik foto tertulis satu kalimat pendek. "Aku tidak pergi karena kamu miskin. Aku pergi karena kamu membuatku kehilangan harga diri di rumahku sendiri." Nisa membaca kalimat itu 2 kali, lalu lututnya lemas. Asisten itu berkata pelan, "Pak Arga juga titip pesan. Setelah ini, jangan cari beliau lagi. Semua kewajiban yang masih menggantung sudah beliau bereskan supaya ibu bisa memulai hidup tanpa alasan untuk mengejar beliau." Nisa menutup wajahnya. Tangis yang keluar kali ini bukan tangis marah,
Bukan tangis tersinggung, tapi tangis orang yang akhirnya melihat dirinya sendiri dengan jujur. Yang dia hancurkan bukan cuma pernikahan, dia menghancurkan satu-satunya orang yang selama ini melindunginya dengan tulus. Dan orang itu kini memilih pergi tanpa dendam, tanpa suara, tapi dengan keputusan yang tidak bisa dibalikan. Waktu berjalan, 1 tahun berlalu seperti pasir jatuh pelan-pelan, tapi cukup untuk mengubah semua peta hidup. Nisa tidak lagi memakai seragam PNS. Untuk bertahan, dia bekerja di warung makan sederhana di pinggiran kota. Tugasnya mencuci piring, mengelap meja, menyapu lantai, kadang melayani pelanggan kalau warung sedang ramai. Tangannya yang dulu sibuk memilih krim tangan kini pecah-pecah karena sabun cuci. Punggungnya sering pegal karena berdiri lama. Dan ironi yang paling keras, setiap kali dia memegang piring kotor, dia teringat malam ketika kakinya sendiri menendang piring makan suaminya. Sore itu, langit kota mendung keemasan. Warung sedang bersiap menerima tamu rombongan dari proyek kawasan industri baru. Pemilik warung panik, menyuruh semua pegawai bergerak cepat. "Cepatlah meja depan," katanya tamunya orang perusahaan besar dari Surabaya, teriaknya. Nisa menunduk dan bekerja lebih cepat. Di depan warung beberapa mobil hitam berhenti, pintu terbuka, sepatu mengkilap turun ke tanah. Lalu terdengar suara yang sangat dia kenal, suara yang dulu selalu berbicara lembut walau sedang lelah. Jantung Nisa langsung berantakan. Dia mengangkat kepala pelan. Arga masuk bersama beberapa orang. Tubuhnya tegap, wajahnya tenang, dan sorot matanya matang. Tidak ada kebencian di sana. Tidak ada pula keraguan, hanya jarak yang bersih. Di sebelahnya berjalan seorang perempuan anggun berjilbab sederhana. Wajahnya teduh, membawa map dan sesekali berbicara sopan pada Arga. Cara perempuan itu menatap Arga langsung bisa dibaca. Penuh hormat. Bukan takut, bukan memanfaatkan. Hormat. Sesuatu yang dulu paling gagal diberikan Nisa. Saat Nisa menuangkan air ke meja mereka, tangannya bergetar sampai gelas berdenting kecil. Arga sempat melihat tangan kasar itu, lalu menatap wajah Nisa beberapa detik. Ada tanda mengenal, tapi hanya sekilas. "Terima kasih, Mbak," katanya tenang. "Mbak, bukan Nisa, bukan kamu, bukan apa-apa dari masa lalu." Satu kata sederhana itu justru lebih tajam daripada makian. Itu tanda bahwa Arga sudah selesai. Dia tidak sedang menghukum, dia tidak sedang memamer, dia hanya hidup. Dan dalam hidup yang baru itu, Nisa sudah tidak punya tempat apapun selain sebagai orang asing yang melayani segelas air. Sepanjang makan, Arga membahas program beasiswa untuk anak-anak keluarga prajurit dan buruh logistik. Nada bicaranya mantap, isinya penuh solusi, dan semua orang di meja mendengarkan. Nisa berdiri tidak jauh, menahan air mata agar tidak jatuh di depan pelanggan. Dia mendengar nama Arga disebut dengan hormat. Dia melihat bagaimana orang lain memberi ruang, memberi perhatian, memberi kepercayaan. Semua yang dulu dia kira bisa dibeli dengan status, justru datang kepada Arga tanpa perlu dipaksa. Karena yang dibawa Arga bukan jabatan kosong, dia membawa karakter, pengorbanan, dan adab. Sebelum pergi, Arga meninggalkan uang tip di meja. Bukan besar sekali, tapi cukup lebih dari harga makan mereka. Bukan karena dia tahu yang melayani itu Nisa, tapi karena begitulah sekarang dia memperlakukan orang. Perempuan anggun di sampingnya sempat mencium tangan Arga sebelum masuk mobil, dan Arga tersenyum tulus kepadanya. Senyum yang dulu pernah dimiliki Nisa, lalu dia injak sendiri dengan kesombongannya. Mobil-mobil itu pergi perlahan, meninggalkan debu tipis di jalan warung. Nisa berdiri kaku sambil memegang lap meja yang lembab. Malamnya, setelah warung tutup dan semua piring selesai dicuci, Nisa duduk sendirian di bangku plastik belakang. Hujan rintik turun, suara tirisnya menimpa seng. Untuk pertama kalinya dalam hidup, dia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan nasib, dan tidak menyalahkan Arga. Dia menunduk lama dan tangis pelan dalam gelap. Kini dia paham, jabatan tanpa adab hanya membuat orang tinggi di luar tapi kosong di dalam. Sedangkan laki-laki yang pernah dia rendahkan justru naik setinggi itu karena menjaga kehormatan, sabar, dan tahu kapan harus pergi. Dari kisah itu, yang paling menyakitkan bukanlah saat Nisa kehilangan seragam, pekerjaan, rumah, atau teman. Yang paling menyakitkan adalah ketika dia sadar bahwa dirinya sendiri yang membuang orang baik dari hidupnya, lalu baru mengerti nilainya saat orang itu sudah tak bisa disentuh lagi. Dan Arga, seorang prajurit yang dulu pulang dengan badan lelah dan perut lapar, akhirnya membalas bukan dengan amarah, melainkan dengan kesuksesan, keteguhan,
dan ketenangan yang tak sanggup dikejar oleh masa lalu. Disitulah cerita ini selesai, menyisakan satu pelajaran keras. Jangan pernah menginjak harga diri orang yang paling tulus berjuang untuk kita, karena saat dia bangkit dan pergi, belum tentu kita masih punya pintu untuk kembali.